Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa lihat di sini ya, cryptocurrency market lanjut lagi koreksi, ya, lebih kecil, hanya 0,6% saja. Total market cap turun ke angka 3,24 triliun US dollars. Tetapi sesuai dengan pembahasan kemarin-kemarin, terutama tanggal 29 ya, kita sudah bisa lihat dari tanggal 29 di sini, tren BTC itu cenderung lebih bearish lagi, begitu ya. Kita waktu di tanggal 27, 28 masih ada possibility reclaim ya. Kita masih ada kemungkinan seperti di Oktober 2024 kemarin di sini nih ya. Dimana fake out sedikit, udah gitu reclaim lagi. Tetapi faktanya pada tanggal 29-nya bukannya retest, nggak usah ngomong reclaim lah. Retest aja tidak terjadi ya. Retest tidak terjadi malah membuat lower low. Nah, itu adalah pertanda dari market bahwa oke, momentum bearishnya sepertinya lebih kuat. Begitu. Jadi ya siap-siap kemungkinan akan ke support sesuai dengan pembahasan kemarin. Dan voila ya. Kemarin beneran retest ke angka 91.906. Tapi good newsnya apa? Good newsnya masih ketahan oleh 91.906 ya. Bang, kalau gini apakah akan lanjut nih sekarang ke atas gara-gara ketahan? Ya enggak juga. Kita tunggu. Begitu kita tunggu, ini kan dari lower low, lower high, lower low nih ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah dia akan pecah struktur? Begitu. Balik lagi ke fundamental. Aset yang membuat higher high, higher low, higher high, higher low adalah aset yang bullish ya. Tapi aset yang mulai membuat lower low, lower high, lower low adalah aset yang bearish. Pertanda kita ada kemungkinan reversal, ya sesimpel seperti kemarin. Kemarin kan berbalik nih dari higher high, higher low menjadi lower low, lower high. Ya kali ini tinggal kita lihat apakah kita mungkin akan misalkan membuat higher high begitu ya. Atau jangan-jangan mungkin misalkan nih sampai masih kerja 50. Apakah kita akan membuat suatu higher low? Nah, kalau membuat higher low, ada possibility bisa higher high lagi. Begitu ya. Dan ya selain dari itu tinggal simpel aja kita lihat apakah jebol atau enggak 91.906. Begitu ya. Kita bereaksi aja. Bereaksi, nggak usah tebak-tebakan di mana dia akan mantul. Begitu. Karena kalau lo tebak-tebakan, ya ujung-ujungnya akan membuat lo berpikir, buat apa kita di CA? Udah aja kita all in semua peluru kita di satu titik. Begitu ya. Misalkan kayak dulu nih di sini ya, di zaman sini itu banyak yang tebak-tebakan. Wah tenang nih ya, di 50 nih, di 50 ini bakal jadi last bottom nih. Kita bisa lihat nih ya, pokoknya bakal nahan di sini. Udah hajar aja di sini. Taunya lanjut lagi turun. Aduh turun lagi ya. Nih udah naik nih. Udah nih last bottom nih. EMA 50. Tembus lagi. 200 tembus lagi dan seterusnya. Jadi di waktu itu banyak yang tebak-tebakan last bottom dan terus last bottom ya. Sampai akhirnya kena mental, ujung-ujungnya waktu naik dia ada pantulan di BSB ya, di weekly-nya ini ada pantulan BSB, orang berpikir semua bahwa ini adalah fake out gitu. Tapi ya lagi-lagi data, fakta dan statistik menunjukkan apabila terjadi pantulan di BSB itu 90% lebih akan membuat higher high, itu minimal. Kalau dekat ke all time high, ini bisa membuat new all time high. Dan akhirnya apa? Statistik kembali tidak berbohong dan ya lu bisa lihat sendiri apa yang terjadi. Begitu ya. Jadi step by step aja ya. Jadi kalau sampai 91.906 tembus, 89.800-an tembus, 87.200-an tembus, ya masih ada BSB. As simple as that. Begitu ya. Nah, pertanyaannya satu, kalau sampai dia ke BSB, apakah ini akan menjadi BSB seperti di masa-masa 2016? Karena kalau di 2016 dia kan tidak malin kundang nih ya. Dia rally, koreksi ya. Rally, koreksi ya. Kalau kayak gini sebenarnya lebih enak. Nah, tapi pertanyaannya kita akan seperti itu ya, seperti di 2016, rally dan koreksi ke BSB atau kayak di zaman-zaman 2021. Kepanjangan rally, lupa koreksi, ujung-ujungnya jebol. Kalau kita lihat sekilas sih, ini seperti 2016. Tapi ya, lagi-lagi nggak tahu ya. Dan kalau mau ngomong secara keseluruhan nih, cycle kita kali ini tuh kayak setengah-setengah begitu. Setengah kayak 2016 di mana kita rally koreksi.
rally koreksi ya. Tetapi ya udah gitu, udah mulai 2023-an sampai 2024 gitu ya. Lebih tepat 2023 akhir sampai 2024 itu mulai kayak 2021 di mana dia lupa koreksi. Di sini sempat nyaris koreksi tapi ujung-ujungnya rally lagi. Nah, ini masuknya kemarin kundang nih ya. Harusnya koreksi mantul di BSB, dia males langsung aja ya. Jadi nggak mau mengunjungi ibu ya. Udah waktunya pulang kampung nggak mau pulang kampung ya. Nanggung katanya ya, nggak usah pulang kampung dulu. Sekalinya pulang kampung jadi batu dulu nih, turun bentar, udah gitu naik lagi ya. Nah tinggal kita lihat aja, tinggal kita lihat apakah kita akan seperti 2016 lagi di mana dia akan lebih sering koreksi ke BSB atau malin kundang nih kayak di zaman Oktober 2023 sampai April Maret 2024 begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk Bitcoin ya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini kondisinya itu dia membuat bullish spinning top. Ya, walaupun bullish tapi ini menunjukkan kebingungan di market. Mau lanjut naik atau koreksi dulu begitu ya. Kita lihat dulu EMA20 nanti ya. Apakah EMA20 bisa nahan atau tidak ya. Kalau EMA20 bisa nahan, ya sudah berarti ada possibility yang cukup besar kita bisa lanjut membuat higher high. Tapi kalau 20 jebol, ya, apalagi 50 juga jebol seperti Bitcoin kemarin, ya, ada possibility bisa lebih dalam koreksinya. As simple as that, ya. Next, Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance ini untuk masuk ke hari keempat ya. Dia bermain-main di BSB nih. Ya, jadi setelah masuk pada tanggal 28 Desember, dia kayak terjebak di BSB ya. Dan ya kalau kita lihat juga di sini tidak terbentuk lower low begitu. Jadi masih ada possibility ini adalah awal dari reversal dari pemecahan struktur kemarin. Pemecahan struktur di sini membuat lower low, lower high, low. Nah, di sini nggak terjadi lower low lagi. Mungkin kalau sampai dalam beberapa hari ke depan dia membuat higher high di sini, nah itu adalah pertanda dari reversal dari Bitcoin dominance begitu ya. Oke. Next kita akan masuk dulu ke news. Untuk news ini datang dari, technically dari US, tetapi akan dibantu oleh Kraken dan BitGo. Ya, jadi seperti yang kita tahu, FTX di 2025 akan melakukan pembayaran mereka, pendistribusian pembayaran mereka lah, begitu ya. Nah, untuk recovery ini, ya untuk recovery payment ini paling awal akan dimulai dari Januari ya, dan bahkan spesifiknya itu pada tanggal 3 Januari. Begitu. Waduh bang, kalau gini semua dihajar di market atau gimana? Kalau dilihat dari kata-katanya cenderung enggak ya, karena ini ada grup-grupnya sepertinya. The first group itu akan awal Januari. Tetapi ya para holder ini bisa claim untuk repayments ini sampai 60 hari seterusnya. Begitu. Nah, apakah itu dibikin schedule dan lain-lain nggak tahu, karena puji Tuhan gue bukan salah satu yang kena ya. Jadi ya tinggal kita lihat aja. Tapi gini, kalau pure secara matematika harusnya nggak akan bikin market hancur karena 16 miliar seingat gua ya. 16, something lah, gue lupa buntutnya, tapi 16 miliar depannya ya. Kalau kita lihat 16 miliar di kripto sebenarnya bukannya kecil ya. Kalau kita ngomong 16 miliar USD itu gedenya luar biasa. Tetapi kalau kita ngomongin sampai bisa ngancurin market cap ya top 10 kripto itu very highly unlikely begitu. Tetapi kalau digoreng sehingga orang ketakutan begitu ya, ketakutan, wah FTX dan orang semua kemakan dengan hasil apa ya kasarnya ya, dengan hasil nakut-nakutinnya ya, orang bisa sell off begitu. Jadi sekali lagi secara matematika ini harusnya nggak akan buat market hancur begitu. Tapi kalau digoreng sehingga orang semua ketakutan begitu ya, dan berhasil membuat orang ketakutan, ya sudah harus siap-siap ada possibility bisa terjadi goreng-menggoreng dan ujung-ujungnya drop begitu ya. Oke. Itu dia kurang lebih data pentingnya atau news pentingnya mengenai FTX ya. Ini dimulai dari tanggal 3 Januari. Dan ngomongin soal data penting ya atau news penting, sekarang udah tanggal 31 ya. Sepertinya USDT masih aman, puji Tuhan tidak terjadi event yang aneh-aneh begitu. Dan ya ya lagi-lagi kita tuh dalam market dalam satu cycle pasti akan banyak
hal-hal yang mungkin bikin kita panik begitu. Tapi please jangan panik ya. Kita coba cari solusinya aja kayak kemarin gue sudah bahas berkali-kali. Kalau tidak nyaman pegang USDT, takut ngedrop, ya udah lu ganti aja dulu ke USDC begitu ya. Dan ya lagi-lagi ya, puji Tuhannya kita tidak ada efek yang terlalu ekstrim. At least for now ya. Ya semoga sih nggak ada lagi yang begini-begini begitu ya. Oke, next kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita sudah punya posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 91.906 ya. Nah, posisi long kita ini target TP-nya boleh pertimbangkan di sini nih ya, di angka 94.772. Kemarin nge-week-nya pun sampai kurang lebih ke situ ya. Nah, jadi itu untuk target TP posisi long. Sekali lagi ya, di angka 94.729. Itu untuk yang konservatif. Yang lebih agresif boleh pertimbangkan di MA50 ya. Dan gua tadi sedikit lupa ya, untuk hari ini kita nggak ada data penting, atau lebih tepatnya nggak ada bintang 2 dan bintang 3 untuk di US. Maka dari itu hari ini kita bisa lebih fokus ke TA ya. Oke. Next kita masuk ke spotnya. Untuk spotnya 91.906 ya, buat kemarin yang sudah pasang kena, hari ini juga kena sebenarnya ya. Buy limit kedua di angka 89.851 dan yang ketiga 87.216. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 3.385,6 sebagai resisten. Artinya hari ini kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP bisa di angka 3.280,5 untuk yang lebih agresif. Yang lebih konservatif boleh pertimbangkan di sini nih, di angka 3.324,9 ya. Oke, itu kurang lebih untuk posisi short di Ethereum. Untuk posisi spotnya 3.280,5, 3.158,8 dan 3.013,6 ya. Itu kurang lebih untuk setup di Bitcoin dan di Ethereum untuk hari ini ya. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini ya, kita sebenarnya sekarang apa ya? Kita tuh sedang dalam masa-masa yang kemarin-kemarin orang nunggu-nunggu gitu ya. Di masa-masa ini, aduh bang, gimana nih bang? Kita nggak dapet ini nih, kita nggak bisa akumulasi bang, gimana ya? Ya udah, sabar aja gue bilang, sabar aja, tunggu support pasti akan kena. Nggak ada aset yang naik terus, pasti akan ada corrective movement ya. Nah, sekarang sudah terjadi corrective movement, tetapi ya gini, selalu akan ada dukun bearish saat terjadi corrective movement seperti ini ya. Nah, jadi ingat, tidak ada aset yang cuma begini aja nih, nggak ada, pasti akan ada corrective movementnya
Begitu. Nah, di masa-masa ini jangan sampai terintimidasi oleh para dukun bearish begitu ya. Dan jujurnya kadang-kadang menyebalkan gitu dukun bearish tuh ya. Karena kenapa? Wah, bodoh lu beli sini. Ngapain beli di sini? Wah, lihat nih bakal kena. Tinggal diisi aja berapa tuh? 67.000, ada yang mau bilang 20.000 ya, ada yang mau bilang berapa? Nah, pertanyaan gini satu ya, kenapa harus ke angka yang lu prediksikan? Begitu ya. Rata-rata kalau dukun ditanya kenapa harus ke angka segitu? Marah, bukannya menjawab. Begitu. Kenapa? Karena ya nggak ada jawabannya. Mereka cuma tebak-tebakan aja 67.000. Begitu. Ya cuma, wah nanti akan ke situ karena market akan lebih bearish. Iyalah, kalau ke situ kan berarti market pasti lebih bearish. Tapi kenapa harus lebih bearish? Oh, pokoknya akan, ya nggak bisa kalau udah kayak gitu. Ya. Kalau udah mau ngomongnya pakai pokoknya, ya lihat aja nanti. Tinggalkanlah orang-orang seperti itu. Begitu ya, santai aja. Begitu, ingat DCA ya itu bisa secara otomatis menurunkan harga rata-rata kita. Saat kita beli di sini, beli lagi, itu harga rata-rata kita pelan-pelan ikutan turun saat lu DCA. Gitu. Nah sekarang gua tanya, lu mau ambil resiko ekstrim ya dengan cara gua nebak di sini nih semua duit gua masukin ya, atau ya udah lu DCA aja karena harga rata-ratanya akan turun juga. Begitu, akan turun juga. Tuh. Kalau all in, boom ya. Udah gitu lu nggak ada duit lagi kan? Ya namanya juga all in, makanya ya hence the name kan. Taunya turun lagi. Apa yang terjadi? Di otak lu, tenang kita hold. Iya, kalau masih drop misalkan 5%, 10%. Gimana kalau sampai drop 20? Gitu. Gimana kalau drop sampai lebih lagi? Nah, lu akan mikir untuk cut loss gitu ya. Nah, itu yang sering kayak terjadi. Jadi kalau orang misalkan nih udah beli ya udah gitu turun, bang udah minus berapa persen nih, bang cut loss nggak ya? Nah itu pasti all in kemungkinan besar. Itu penyakit pertama ya. Penyakit kedua, lo misalkan tebak-tebakan, ini pokoknya akan kena misalkan di angka 73.000 atau 67.000 harus pasti ya, nggak mungkin nggak. Ternyata misalkan hanya ke BSB, udah di BSB, boom naik. Apa yang terjadi? Nah lu nggak dapat beli apa-apa sama sekali di sini kan? Nah, lu beli waktu ngapain? Waktu ngepam, ya. Taunya kena resisten nih. Turun. Lu minus lagi. Panik lagi. Beli atas, jual bawah. Nah, itu yang sering kali terjadi. Begitu, ya. Karena kalau sudah terjadi seperti itu, dukun santet pun yang bilang 67, bilang 40, 20, 30, mau ngomong berapapun gitu ya, tebak-tebakan angka tertentu, kalau nggak kena, akan diem. Begitu. Kenapa bang lu bisa tahu ya? Di sini dukun 40.000 udah naik diam ya. Dan sama ya vice versa, jangan cuma dukun bearish, dukun bullish juga sama. Nih beli sekarang ya, sebelum halving aja udah new all time high. Kita bakal 100.000, gua jamin bakal 100.000 zaman halving ya. Halving 100.000, udah turun sampai ke 49 paling dalamnya ya di sini nih. Apa yang terjadi? Ya diem. Udah tidak berkata-kata lagi. Padahal udah pasti di sini katanya 100.000. Halving pasti 100.000. Udahkah kejadian? Tinggal diam. Begitu. Itu adalah pattern yang terulang-ulang. Para dukun memang seperti itu. Nah makanya ya sekarang gini, kita nggak bisa suruh dukun pergi. Ya nggak bisa. Pasti akan ada aja dukun. Ya. Nah sekarang tugasnya tuh di elu. Elu mau nggak menjadi filter? Jangan dengerin dukun. Begitu, jangan dengerin dukun, jangan hiraukan dukun. As simple as that, ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, ya. Dan lo ingat, lo nabur tuh benih. Jadi apa? Pohon. Bisa berapa kali lipat lebih besar dibandingkan dengan yang lo tabur. Nah, hanya hati-hati. Apa yang lo tabur? Lo tabur hal baik, lo mungkin akan menuai hal baik yang luar biasa. Tapi lo menabur hal buruk, ya siap-siap juga lo akan menuainya berapa kali lipat. Ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI.
Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.